Oke, selamat datang. Judul yang akan kita bahas hari ini, jujur aja, bikin merinding. Sarajevo Safari. Gimana kalau perang itu jadi semacam olahraga mewah? Coba deh renungin pertanyaan ini. Rasanya kan kayak cuma ada di film-film fiksi distopia yang paling gelap, ya kan? Tapi, ini dia yang bikin kaget. Hal yang tadinya cuma bayangan, itu diduga beneran terjadi selama pengepungan Sarajevo. Ya, ini inti dari pembahasan kita. Ada tuduhan serius, kalau di tengah konflik paling brutal di Eropa modern, membunuh itu dijual sebagai paket liburan. Oke, kita mulai ya. Biar kita benar-benar paham seberapa gila kejahatan ini, kita harus lihat dulu panggungnya, latar tempatnya, kota Sarajevo yang waktu itu lagi dikepung. 1425 hari. Bayangin, selama itu ibu kota Bosnia-Herzegovina dikepung pasukan Serbia-Bosnia dan Serbia. Ini bukan pengepungan biasa loh. Ini pengepungan ibu kota terlama dalam sejarah perang modern. Hampir 4 tahun penuh, isinya cuma teror. Hidup di sana itu, ya, setiap hari cuma soal gimana caranya bertahan hidup. Coba bayangin deh, rata-rata ada lebih dari 300 ledakan bom. Setiap hari. Dan targetnya, siapa aja? Warga sipil biasa, anak-anak lagi main, orang dewasa cari air, bahkan lansia yang lagi berjemur. Semua jadi sasaran acak, sementara kota mereka terisolasi total dari dunia luar. Parahnya lagi, geografi kota ini justru jadi senjata buat mereka. Jalan-jalan utamanya, yang sampai dijuluki Sniper Alley, itu diapit perbukitan. Nah ini kan jadi kayak arena yang sempurna banget. Kayak galeri tembak raksasa, di mana para sniper bisa leluasa melihat target mereka di bawah. Yaitu manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengerikan. Gimana caranya penderitaan ini semua dikemas dan dijual? Inilah inti dari cerita Sarajevo Safari. Jadi ini poin pentingnya ya. Yang nembak-nembak ini diduga bukan tentara. Mereka itu turis. Orang-orang super kaya yang lagi cari sensasi ekstrim. Dan mereka rela bayar mahal banget buat pengalaman yang gila ini. Dan prosesnya ini katanya rapi banget kayak transaksi bisnis biasa. Para turis ini kabarnya terbang dari Italia, dikasih perlengkapan militer lengkap, terus diantar ke posisi sniper yang aman. Dan setelah itu, ya mereka mulai berburu. Begitu akhir pekan selesai, mereka pulang. Balik lagi ke kehidupan normal mereka seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Di titik inilah level kengeriannya naik lagi. Ini bukan cuma soal membunuh loh. Ini soal ngasih harga ke setiap nyawa. Manusia diubah jadi produk, lengkap dengan daftar harga di sebuah katalog yang biadab. Lihat deh daftar harganya, ini benar-benar nggak masuk akal. Nyawa anak-anak itu yang paling mahal, terus perempuan. Dan yang paling bikin miris, membunuh lansia itu dianggap bonus gratis. Seakan-akan nyawa mereka nggak ada harganya karena dianggap target yang gampang. Ini benar-benar cerminan dehumanisasi total. Ternyata ada loh istilah akademis buat fenomena sekeji ini. Necrokapitalism atau ya kapitalisme maut. Intinya ini adalah sistem ekonomi di mana kematian itu sendiri jadi barang dagangan. Jadi dalam kasus ini, perang itu bukan lagi soal politik atau ideologi, perang itu pasar. Sebuah pasar di mana penderitaan manusia diubah jadi komoditas mewah buat memuaskan adrenalin segelintir orang kaya. Pertanyaannya, apa sih yang ada di kepala orang-orang ini? Kok bisa mereka melakukan hal kayak gini? Yuk kita coba bedah sedikit psikologi di balik semua ini. Coba deh bayangin, gimana pecahnya kepribadian mereka. Dari Senin sampai Jumat mereka itu profesional terhormat. Pengusaha, figur publik, kepala keluarga. Tapi pas akhir pekan, mereka jadi pembunuh. Kemampuan mereka untuk memisahkan dua dunia ini, itulah yang paling menakutkan. Semacam pemisahan moral yang ekstrim banget. Nah, ini nyambung banget sama konsep terkenal dari Hannah Arendt, yaitu banalitas kejahatan. Arendt bilang, kejahatan terbesar itu nggak selalu dilakukan oleh monster atau orang fanatik, tapi seringnya justru oleh orang biasa yang prosto menerima sebuah aturan main yang gila, terus ya udah dijalanin aja. Di kasus ini, aturan mainnya, manusia adalah target. Tugasnya berburu. Mereka menormalkan pembunuhan, seolah-olah itu cuma rekreasi biasa, tanpa beban moral sama sekali. Ujung-ujungnya, ya inilah yang membuat semua ini mungkin terjadi. Buat para turis ini, orang-orang di jalanan Sarajevo itu bukan lagi manusia. Bukan lagi ayah, ibu, atau anak yang punya mimpi. Mereka cuma target, cuma titik di dalam teropong senapan. Sebuah objek dalam permainan. Oke, setelah puluhan tahun berlalu, pertanyaannya sekarang, apa ada harapan buat keadilan? Yuk, kita lihat perkembangan terbarunya. Tapi kenapa ya kok butuh waktu lama banget sampai kasus ini terungkap?
Jawabannya, karena rumor ini dilindungi oleh kekuasaan dan uang. Ada semacam tembok kebisuan dari para elit global yang bikin mereka seolah kebal hukum. Mereka ngerasa bisa membeli apapun, termasuk ya hak untuk membunuh. Tapi, tembok kebisuan itu akhirnya mulai retak. Pemicunya adalah sebuah film dokumenter tahun 2022, judulnya Sarajevo Safari. Gara-gara film ini, jurnalis Italia mulai bergerak, dan akhirnya, puncaknya di November 2023, Kejaksaan Milan resmi membuka investigasi kriminal. Setelah 30 tahun lebih, akhirnya ada secercah harapan. Dan kita tupuk pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan, buat direnungkan. Kalau semua tuduhan ini terbukti benar, ini kan bukan cuma soal menghukum beberapa orang jahat ya. Ini soal membongkar sebuah penyakit sosial, di mana ada orang yang merasa karena punya uang banyak, mereka punya hak absolut atas hidup dan mati orang lain. Sebuah pertanyaan yang sayangnya masih sangat relevan sampai sekarang.